dalam bahasa Indonesia, kalau orang nek tutur-tutur bahasa Indonesia ini apa? Menasehati. Terus pengajian itu isinya apa? Pengajian. Sing jenenge pengajian biasa iku lah ana wong sing diarani ustad ta kiai ngekei pengajian, ngekei nasihat ngono to? Nasihat. Nek nasihat iku berarti apa bedane wong sing dinasehati karo sing nasehati? Nah, sing menasehati lebih tahu atau lebih lebih soleh atau lebih mulia dibanding yang dinasehati. Iso kon nentokno wong sing luwih pinter, sing luwih soleh, sing luwih apik. Iso. Lah kok kon gelem pengajian? Karo sing pengajian kok gelem-gelem kon didadekno wong sing luwih ampuh timbangane sing kaya nasihat. Saya LLO dari dulu kan menolak to ustad, kiai, lah tak tolak kabeh. Sub aku kuatir kok anggap aku itu tutur-tutur, aku gak tutur-tutur. Kon kan ngambil keputusan dewi, aku mek memberi pertimbangan mari ngono. Awakmu yo gak kudu melo aku, gak kudu dadi umatku, gak kudu dadi anggotaku. Wong awakmu dhewe, awakku ya awakku dhewe, engko yo diadili dhewe-dhewe lah ngono sih. Aku gak iso nulung awakmu gak iso nulung aku lah ngono sih. Jadi tutur-tutur menasehati, kata-kata lain yang kemudian berkembang dalam tradisi umat Islam. Ceramah, apa meneh? Tausiah, apa meneh? Mauidhah hasanah, ya. Pokoknya intine tutur-tutur. Sampai akhirnya tutur-tutur ini menjadi sebuah tradisi besar nasional, dan kemudian ada tokoh-tokohnya yang disebut ustadz gitu ya, dan akhirnya menjadi profesi ya tak? Nah, jadi saiki banyak orang yang merasa benar dan baik untuk bercita-cita untuk supaya punya profesi sebagai ustadz, sampai arek cilik diperlombakan untuk nuturi wong. Jenenge pil dajil. Arek cilik nuturi wong. Selamat gak wong menturo sing dituturi. Mana kata? Arek cilik. Kemenyek jangkeme. Wah, aku gak wani ceramah di menturo iki. Kok digerundel ya aku krungu ya. Sing kono gerundel aku krungu lah, nemen sedih gua. Wis tak critakno bolak-balik to aku iki biyen tau khutbah pisan tok di menturo. Ya ngono akibate. Aku frekuensi kupingku kan iso ndek, iso dawa, iso kene ket. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngono ya atine wong wis ro. Wahai jamaah Jumat yang berbahagia, matamu bahagia, panen gagal bahagia, tubuh khotib gak tahu tandur, gak tahu dadak. Ngono arene ya apa katene. Dadi mulane aku iki trauma gak wani tutur-tutur aku rek wis gak wis musuh wong menturo kawane. Gitu. Nah, Cak Fuad mengatakan pada suatu hari Rasulullah mengatakan ad-dinu huwan nasihah. Agama itu nasihat. Kata nasihah kan tadi nasihat. Kalau fatwa menjadi petuah. Kayak eling kan. Nek fatwa menjadi petuah. Zuhur menjadi lohor. Ridho menjadi rela. Jawa nih lilo. Gitu ya. Tapi sahabat-sahabat sing krungu bingung. Oh, agama itu nasihat ya Rasulullah. Iya. Oh, jadi kita harus menasihati orang. Siapa saja yang harus kita nasihati? Jadi sahabat-sahabatnya Nabi. Terus Kanjeng Nabi jawab, sing kudu kok nasihati ku 5 rek.
siji Allah Subhanahu wa taala. Kaget ada. Loh. Ya apa yang nuturi Gusti Allah ya? Nomor loro Rasulullah Muhammad SAW yang harus engkau tuturi, engkau nasihati. Yang nomor 3 kitabullah Al-Quran Al-Karim. Ya apa nuturi Quran ini? Nang langgar Quran dibuka. Gendeng biasa orang Islami. Lah ya apa Quran dituturi? Ya bingung sahabat. Terus nomor 4 ulama-ulama. Wih, ndolek ulama segel dituturi kula padha karo ndolek dom di padang pasir ya. Masuk gelem ulama dituturi wong gaene tutur-tutur arene ya. Nomor 5 sesama kalian. Jadi tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Singkat kata terus para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami atau saya menasihati Allah, menasihati Rasulullah, menasihati kitab, menasihati ulama? Kalau sesama kami masih ada kemungkinan." Terus Rasulullah menjawab, "Loh, dalam pemahamanmu nasihat itu artinya apa?" Rasulullah mengatakan, nasihat itu artinya kue setia, kesetiaan. Ad-dinu huwan nasihah, an-nasihah itu artinya kesetiaan. Kesetiaan itu kepatuhan, loyalitas. Nek bahasa saiki komitmen, committed. Komit, nah, saiki disingkat komit. Saya ini komit loh sama. Pas aku nek wong Madura komit itu sing bintang. Komet ya, yo gak no komit nek Madura. Wong internet ya eternit to. Oh, Gus Dur sampai bingung. Gus Dur ditemoni tokoh NU dari Madura, Gus jangan khawatir PKB saya beresin Gus. Iki Gus Dur yang cerita aku. Pokoknya PKB nggak boleh kalah sama yang lain-lain. Saya bikinkan kantor Gus. Sampai semua tuh komputer saya belikan sampai Ethernetnya itu. Tak beresin semua Gus. Gus Dur takon, Ethernet apa? Ethernet iku sing cetak-cetak niku lho Gus. Ternyata internet. Iki Gus Dur lho, iki nek gak percaya takono dhewe kok nang tebing ngono. Itu betul-betul Gus Dur ngomongin itu di depan saya, Mbak Novia sama Mas Andi Subiakto. Andi Subiakto itu alumnus Padang Bulan awal dulu, yang dulu pernah jadi ketua Dema Universitas Brawijaya, mahasiswa Universitas Brawijaya, sekarang menjadi ketua Sahabat Anas dan seterusnya. Berarti Anda sekarang bisa menelusuri jarak makna antara kesetiaan ke nasihat. Atau ya Piro? Bahkan gak nyambung blas. Gak nyambung blas, gimana? Nah, ternyata di Indonesia penerjemahan kata nasihat sudah sampai kepada tidak hanya pemahaman yang meleset, tapi sudah melembaga, bahkan sudah menjadi industri nasihat itu. Kan ada industri nasihat tuh. Industri nasihat, terutama sejak banyak televisi swasta nasional, itu industri nasihat. Tuh. Apa? Ya, kalau industri itu berarti harus ada ikonnya, ya harus ada brandingnya, harus ada ciri khasnya. Maka setiap pelaku industri nasihat harus punya yelnya sendiri. Contohnya, nek sing ikut jamaah, ngono ya, kayak apa liyane? Oh, jadi ibarat rai kudu ono ciri khasnya apa dikai, apa alise dipotong situ, apa kudu ono ciri khasnya. Personal image, jadi unique image, jadi yang tidak ada pada orang lain hanya ada pada dia, kan itu. Nah, jadi nasihat ini sudah distortif sedemikian rupa. Nah, itu sebenarnya meskipun aku jane kayak terus bahwa nasihat itu melenceng, artinya sangat banyak. Di Jogja sebenarnya kita sedang intensif untuk membicarakan denotasi konotasi.
Jadi begitu banyak denotasi-denotasi yang sudah menjadi konotasi. Ngerti ya? Ngerti tak kira-kira? Sing kuliah mesti ngerti, tapi sing dodol-dodol kerupuk ya ngerti rek. Denotasi itu pakem, gambaran ngono ya. Nek konotasi carangan, ya. Konotasi itu bid'ah. Nek cara fikih kata ya, bid'ah itu sesuatu yang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Misalnya terawih jadi 23 rakaat dengan witirnya oleh Sayyidina Umar. Itu carangan. Bakune Kanjeng Nabi kan 11 gitu ya. Tapi Sayyidina Umar delok arek-arek iki nek terawih dilu iki mari ngono teplek. Remi nang kafe paling iki arek-arek terus totoan bal-balan. Saiki iki totoan niku gak terbatas, gak iso diberantas tapi yo 5-10%. Saiki iki trawe iso ge totoan. Ya, lho nek anjen wong kate totoan niku menjelang hari raya totoan jajal engko Idul Fitri ne NU karo Muhammadiyah bareng tagak 2 juta. Lah iso totoan ya. Ngono. Pokoknya didelok iki imame sapa? Imame sapa? Berarti engko wal asri metu tagak. Ngono totoan. Lho ya apa kon niku? Iso ditotoi rek. Wong Kiai Kanjeng ditotoi kok. Kan biyen tahu arek-arek Kiai Kanjeng totoan iki tahu. Dadi engko nek aku ngomong arek, aku lak tahu cerita Nu'em, tahu krungu ya Nu'em. Nu'em itu arek anak muda Arab sing gak tahu taat karo bapake. Di Indonesia tolong dicatat dan diteliti, di Indonesia itu ada gejala dan banyak gejala, bahkan ini mainstream. Di wilayah-wilayah di mana seharusnya Anda taat, Anda malah bebas, mau bebas. Di saat-saat di mana Anda harus bisa bebas, Anda boleh kreatif, Anda malah taat. Misalnya lagu adzan itu bebas apa baku? Bebas, malah taat kabeh. Itu taat kabeh Allah, ngono kabeh to? Ngaji bebas tak gak? Sepanjang tajwid ditaati, makhraj beres ya, lagunya bebas toh. Tapi coba delon 90% korek kan A'udzubillah Bismillah ngono kata apa ya? Iya tak gak? Lu padahal kamu bebas, wong itu sudah dipakai orang, sudah mustakmal. Kenapa kamu pakai? Kamu cari sendiri kan ngono kudune. Betul enggak? Itu wilayah yang kamu merdeka. Mode pakaian merdeka kan? Kamu boleh ijtihad di situ. Apa meneh? Lagu ijtihad. Yang tidak boleh ijtihad itu adalah ibadah mahdhah. Kan gitu. Sembayang paling mau ya ngono iku sembayange. Aja ada ijtihad kon. Nah ya, gitu ya. Nah, tolong diinget-inget itu. Nah, kembali ke judi tadi. Karena cerita Nu'em ini disukai banyak orang, arek-arek totoan. Ya, ono jenenge Dwijo iku pian. Manajer Kiai Kanjeng pian jenenge Dwijo, sadurunge Zaki, sadurunge Yudi Dwijo ono arek Solo iku. Ngono iku penggaweane. Nek wis mulai Kiai Kanjeng mulai dereng terus dia buri. Ya, penghasilan tambahan. Nu'em keluar apa tidak? 10.000, 10.000. Ngono iku dibisiki nggar situ arek Kiai Kanjeng. Terus bobit. Jadi total arek. Sekian kali konangan aku dobol kaya ngono arek. Kene iki dakwah rene totoan arek-arek iki. Lho yang ngono iku menungso rek ya, makanya kita kelola dengan sabar, dengan makanya sampai PSSI mati tidak hidup tidak ini, itu kan karena asal usulnya mafia judi. Dan besok di Piala Presiden itu pembukaan oleh Presiden itu akan ada penangkapan di tangan, penangkapan di apa jenenge itu? Tangkap tangan itu artinya apa? Pokoknya ditangkap di
tangkap di tempat. Itu karpe, ya tapi arek-arek kok. Arek-arek pinter. Kan sing teko pas pembukaan. Engkok menene meneh. Iki kan gak apa-apa ngene-ngene kita kandhan ya. Iki aku gak nyeramai, gak nuturi loh. Muru ikon sapa ngerti so menjadi penjudi yang lebih canggih. Ayo apa kan? Kamu ngerti sih pengaturan skor sepak bola itu ngerti ndak? Ngerti ndak? Ya apa caranya ngatur skor itu, apa sebabnya kok diatur? Ya apa caranya ngatur, sing ngatur sapa ae, ngerti kan? Tapi pernah dengar? Anda pikir kalau di Italia itu murni golnya? Anda pikir kalau Piala Dunia itu murni gitu? Pancen sakmono gole. Iki menang, iki juara ngono. Jadi bagi para penggemar sepak bola ketika nonton Barcelona atau Real Madrid, tolong lupakan yang saya omongkan ini supaya Anda tidak terganggu. Jadi gini loh ya, iki cerita aja. Jadi pokoknya nek kon ngualor, iku ana sebuah kota yang menjadi pusat perjudian. Iki gak sampai Las Vegas gak, cukup tiko kene ngalor. Terus ya itu pusat perjudian, bandarnya ndek gunung. Nanti transfer sub bandarnya di Singapura. Terus setelah itu pelaku-pelakunya di stadion yang ada tayangan televisinya. Bener ya? Ya apa caranya ngatur skor? Kenapa diatur skor? Skor itu tidak diatur sejak awal gak kok saat durungi pertandingan wis seru hasil program. Skor itu diatur karena akan memainkan naik turunnya penjudi atau petarung digital ya, yang lewat internet, lewat WhatsApp, lewat segala macam itu kan naik turun misal gitu ya. Itu nanti bandarnya mulai 15 menit pertama itu mulai ngatur. Iki soalnya sing totoan akeh, sing totoan iki njagoni iki, maka dia mengatur konstelasi. Nek ngono sing iko tibakno selentangen. Terus engko informasine kandhanono sing grup sing kelompok iku kudu kegulan. Lho, ya apa carane? Jadi ngene rek. 10 pemain kan 11. Diambil 5 orang dari kelompok A, kesebelasan A, 5 orang dari kesebelasan B. Ya. Ini yang diambil rata-rata pemain belakang dan depan. Pemain tengah iki rada gak tapi payu soalnya dhek sing gak bagian ngegulno utawa bunuh diri. Sing iso bunuh diri lah back karo kiper, sing iso ngegulno nang ngarep striker. Jadi sing dijupuk 5 orang, boleh 2-3, boleh 3-2. Tapi 5 orang dari kesebelasan A diambil, 5 orang dari kesebelasan B diambil, 10 orang ini kerjasama. Jadi mereka seakan-akan bermusuhan di lapangan, padahal mereka kerjasama sesuai dengan instruksi dari bandar. Nah, instruksinya ini melalui macam-macam, bisa pelatih, bisa wasit, bisa kelebet, bisa siapa saja yang punya akses kepada pemain yang 10 ini. Siapa yang harus klebon, siapa sing carane klebon itu ya ono sing diselendang sik gitu ya. Terus engko ono sing wah diselendang terus loro. Terus bagian kesehatan teko, bagian kesehatan kok iso dia yang bertugas terus bisiki kegulan. Utawa nek ono pelatih ta ono klebet kok gerakane ngene. Iku berarti kono sing kudu kegulan. Nek ngene berarti kono sing gerakannya tergantung kesepakatan mereka. Morse. Utawa nek ono pelatih kok mbuak aqua, berarti klubnya harus klebon. Sak piturute itu tidak bisa kita tentukan kodenya karena itu kesepakatan
dinamis di antara mereka. Ngono rek ya. Canggih gak karu-karuan. Dan ini sedang tantang-tantangan saiki. Mulane gak iso apa-apa to. Dipaksakan ada Piala Presiden, tapi ya itu nanti ojo kaget nek upamane Brasil arek-arek sing ngono-ngono iku mang. Iku kok iso ono skor 12-1 ngono kok. Tergantung lho. Kesebelasan dhewe ya bingung kejaba sing 5 iku mang. Liyane ya bingung kok iso kelebon terus awake dhewe iki ngono. Oh, jenenge judi rek kon niku dadi aja meneh kok bal-balan wong ngimami lho iso digawe totoan. Dadi kan saiki aja nemen-nemen olehmu ngekeng ya. Tidak berarti kita mengizinkan judi, tapi tolong Menpora, presiden, siapapun yang punya niat untuk menghilangkan judi harus punya 3 kategori. Yang satu, cari hal-hal yang masih mungkin bisa diselesaikan, diatasi. Nanti ada kategori lain, wilayah ini 50-50, mungkin bisa diselesaikan, mungkin tidak. Kategori ketiga, kamu harus tahu bahwa ada hal yang mustahil kamu selesaikan. Nah, kalau kamu mengharap yang ketiga ini sudah sampai kapanpun nggak akan bisa. Wis kayak ngono kuwi lho rek totoan riyoyone bareng tagak NU Muhammadiyah. Ya apa lu mau berantas? Ya itu termasuk hal yang tidak bisa diberantas. Gitu loh. Nah, itu saya cerita itu tadi kan berasal dari apa rek? Kok iso tutuk bal-balan totoan di mana? No M ini jika totoan sekalian. Nah, kita kembali ke nasihat. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali denotasi yang dikonotasikan, banyak sekali sesuatu yang sudah baku dipelesetno, dan kemudian yang pelesetannya ini yang menjadi baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dalam beragama. Mengutip tulisan Mbah Nun, membenahi sikap beragama. Hari raya bukanlah milik orang yang baru pakaiannya, melainkan milik mereka yang bertambah kepatuhannya. Kata Muhammad SAW, Nabi terakhir umat Islam. Namun, apa gerangan hari raya, hari Id atau hari kembali itu, dan bagaimana yang disebut kepatuhan yang bertambah? Sambil bersyukur, bersalaman, dan bermaaf-maafan melebur segala dosa, serta mungkin dengan sedikit berpesta, insya Allah ada baiknya kita isi juga Idul Fitri ini dengan aktivitas ke dalam suatu introspeksi. Selalu menjadi isi catatan sejarah bahwa kita kurang bisa terbiasa memanfaatkan momen-momen hari besar Islam untuk memeriksa tubuh kita. Apakah sedang terserang flu atau mungkin kanker yang tersembunyi? Syukur karo sehat walafiat saja adanya. Ucapan Muhammad di atas mengandung suatu analis logis. Hari raya ialah Idul Fitri, hari kembali kemulusan bayi, ke fitrah yang suci. Ia bukan mahkota yang bisa langsung kita pasang di kepala hari raya kita, melainkan merupakan petunjuk bahwa
Hendaknya pada hari itu kita telah berhasil kembali menyucikan diri, membersihkan kotoran-kotoran hidup, dan menjadi sosok manusia yang mulus kembali. Proses mencapainya ialah dilaksanakan selama menjalankan 30 hari puasa, suatu fase katarsis, pembersihan diri, kontemplasi, berusaha mendekatkan diri atau takorub kepada Sang Pencipta, dan kerja rohani yang keras untuk mencari makna dan hikmah kerja puasa. Seorang muslim hanyalah benar-benar mengalami Idul Fitri apabila ia berhasil mencapai hal itu. Jika tidak, ia hanyalah pejalan tradisi. Terlibat acara-acara hari raya seperti halnya setiap rekan muslimnya juga terlibat hari raya. Inilah logika Idul Fitri. Seperti halnya ucapan Islam, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan durhaka. Tidaklah bisa disalahkan sholatnya apabila si fulan yang taat sholat itu tetap bandit dan korupsi juga. Melainkan sifat dan kadar peribadahan sholatnya, mutu dan intensitasnya yang mesti dituding. Sholat dan puasa bukanlah materi minuman yang otomatis memancarkan cahaya kemusliman seseorang. Ia adalah medium di mana manusia merupakan subjek. Ia dan subjek itu berdialog. Seorang muslim mesti kreatif untuk menemukan kualitas dialog tersebut. Jika tidak, ia hanyalah pejungkar-jungkir 5 kali sehari yang sia-sia. Akan hal kepatuhan yang bertambah, indikasi pertamanya ialah makin matangnya penghayatan terhadap keberadaan dan kehadiran Allah SWT, yang dibina lewat penyadaran yang tinggi dan terus-menerus terhadapan hidup ini, terhadap alam semesta, terhadap substansi keislaman, dan terhadap diri kemakhluk manusiaan. Bulan Ramadan adalah masa yang spesifik dan modus yang unik yang disediakan Allah untuk proses kreatif penghayatan tersebut. Bagaimana respon seorang muslim terhadap modus ini menunjukkan sifat dan sikap beragama yang ia miliki. Jika dengan berpuasa ia berhasil meninggikan mutu penghayatannya, ia akan sungguh-sungguh menjumpai Idul Fitri dan dengan itu bertambah kepatuhannya, kepasrahannya kepada Allah alam semesta. Adapun kepatuhan kepada Allah sama sekali bukanlah keapa boleh buatan menjalankan firman-firman-Nya. Untuk memahaminya, kita perlu memperjelas jabaran pengertian mengenai konsepsi pasrah. Islam ialah kepasrahan, Muslim ialah orang yang memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ia tidak berkonotasi ke sikap pasif, sebab Allah senantiasa menganjurkan manusia agar mengerjakan hidupnya sebulat-bulat dan sepenuh-penuhnya. Aktif atau pasif berada pada proporsi tersendiri. Pasrah kepada kehendak Allah ialah keinsafan terhadap peranannya. Ia harus dijalankan terus-menerus, berusaha meraba, berijtihad, berinovasi, yang mana gerangan tangan Allah itu, seorang muslim di dalam langkah hidupnya harus tidak berhenti kreatif, membaca kehendak Allah, agar ia bisa memasrah dirinya kepada tangan itu. Kehendak Allah itu tercermin pada mekanisme kehidupan ini sendiri yang penuh misteri dan dadakan-dadakan yang tak terduga.
yang setiap muslim mesti mengasah kepekaannya buat mampu menangkap dan membacanya. Namun, kehendak itu juga terungkap secara eksplisit di dalam firman-firman-Nya. Agama Islam adalah suatu sistem nilai yang bersumber dari firman-firman tersebut. Dari sumber tersebut memancar air yang belum terbentuk, dan adalah kewajiban setiap muslim untuk menemukan bentuk dan aturan penerapannya di dalam kehidupan nyata. Disinilah ijtihad tak boleh berhenti, sesuai dengan derap zaman yang gencar dan pesat. Apabila umat Islam tidak ingin dunia punya kesan bahwa Islam adalah simbol ortodoksi yang menghambat laju dunia. Dari pengertian ini diperoleh penalaran bahwa pasrah dalam Islam ialah kesetiaan terhadap nilai tersebut. Untuk mencapai wujud kesejahteraan tersebut, ternyata tidak cukup dengan menjalankan aturan peribadahan belaka. Maknanya secara individual maupun kolektif bagi kehidupan nyata juga tidak cukup dengan menelan secara verbal firman-firman-Nya, melainkan juga dengan tak berhenti mengajar ketepatan proyeksi penerapannya di dalam kancah realitas. Di tengah langkah-langkah besar dan semrawut tersebut, zaman ultramodern pada abad ini melaksanakan kesetiaan tersebut ternyata membutuhkan vitalitas dan totalitas kreatif para pemeluk Islam agar mereka tidak merasa asing dengan agama dan dirinya sendiri. Dari kaca cermin itu tampaklah betapa umat Islam masih demikian terbelakang dari keseyogian dirinya sendiri. Betapa masih membentang jurang panjang antara nilai keislaman dengan kondisi dan wajah umat Islam. Belum matangnya kepatuhan dan kesetiaan, pasrah kita terhadap nilai Allah terpercik pada sangat banyak sisi kehidupan umat Islam. Dari redupnya cahaya kemusliman pada perilaku sosial budaya kita, tanda atau identitas keislaman kita hanyalah pada tradisi masjid atau pada ucapan Alhamdulillah kalau dapat rezeki atau Innalillah kalau kerabat wafat. Itu berarti belum terjemahkannya pola sistem komunitas Islam yang tepat sesuai dengan kondisi kemasyarakat yang berbeda-beda. Juga belum terjawabnya secara konkret tentang tantangan kecil, misalnya bagaimana mengatasi atau memberantas haramnya prostitusi tidak saja secara moral, tetapi juga secara pengertian sosial ekonomi, hingga sampai pada bagaimana mengungkapkan nilai Islam di dalam wajah dunia modern ini dengan segala produk dan warna wajahnya. Tercermin juga sisi-sisi yang beraneka macam dari kehidupan, sikap bernegara, sikap politik, adaptasi terhadap sistem perekonomian modern, atau produk-produk dan gaya kehidupan modern. Bagaimana merespon tak terletakkannya modus konsumsi macam night club, steam bed, disko, pola-pola pergaulan sosial yang meliberal, atau tak terelakkannya film-film seks. Tak ketinggalan juga pada bagaimana seorang muslim menerapkan konsistensi pegangan nilai keislamannya di dalam keterlibatan hidup yang bermacam-macam. Sistem kepegawaiannya di dalam kultur politik tertentu atau pada mekanisme sosial budaya yang lain. Dari kaca Surya Kanta itu kelihatan jelas bahwa pemelukan Islam bukan sekedar membutuhkan lidah mengucapkan syahadat dan ayat-ayat sembahyang atau keterampilan teknis bersembahyang.
Namun menurut kemampuan kreatif pemikiran secara budaya, bahkan juga secara bagian-bagiannya, berpikir sosial, ekonomi, politik, seni, agama Islam ternyata memang bukan beralhamdulillah, tetapi juga mengandung kaitan yang erat dengan pemilihan tanah, buat kesuburan tanaman jagung, serta dengan berkas-berkas ilmu politik. Cermin di atas pun mengungkapkan kepada kita jurang tersebut yang posisinya teralienasi dari peribadahan Islam pada peta kehidupan kaum muslim. Peribadahan, sembahyang, puasa, haji, dan seterusnya masih merupakan suatu yang tersendiri, juatan garis tersendiri, sementara warna kehidupan para manusianya berjalan juga sendiri, tanpa ada interaksi makna seperti semestinya antar keduanya. Memandang secara keseluruhan warna kehidupan masyarakat dan negara yang makin penuh keburaman, kepengkhianatan, kecurangan, ketidakjujuran, dan inkonsistensi, sesungguhnya amat sukar membayangkan bahwa para pelakunya itu adalah orang-orang beragama yang bukan bagian kecilnya menjalankan peribadahan agamanya. Kelihatan sekali itikat dan kemampuan kita yang minim untuk mencari arti yang real dari laku ibadah kita. Peribadahan baru kita butuhkan sebagai identitas keagamaan atau semacam pil penenang, tetapi ia belum memancar cukup tajam pada tingkah laku sosial budaya kita. Semua ini menunjukkan tingkat kepatuhan, kesetiaan, dan pasrah kita terhadap Allah yang masih belum cukup berkualitas. Kondisi ini antara lain didukung oleh kecenderungan sifat seremonial masyarakat kita yang tinggi, juga perilaku peribadahan agama. Sembayang berhenti sebagai sembayang, sedangkan hidup di luar surau adalah urusan yang lain. Peribadahan belum mampu kita genggam lebih-lebih sebagai suatu kewajiban yang menentukan perhitungan pamrih surga neraka kita kelak. Kita belum cukup mendidik diri dan mengasah arti bagaimana agar peribadahan itu merupakan suatu kebutuhan jasmani rohani yang konkret, sehingga bisa dijalankan dengan utuh, total, intens, dan bermakna. Kekeliruan umat Islam selama ini ialah menganggap bahwa Islam itu semacam pakaian seragam, sehingga kurang mengandung panggilan bagi kreativitas individu terhadap nilai-nilai Islam. Sementara pencarian kebenaran itu tidaklah berjalan jika tanpa keterlibatan kreativitas individu. Kebenaran yang saya maksud bukan sebagai acuan nilai, melainkan sebagai tatanan realitas. Kita bahkan berdagang dengan sembahyang. Kita melakukannya karena pingin surga, dalam rangka mengakumulasi pahala. Kita menghindari larangannya karena takut ancaman neraka. Kita tidak cukup punya sikap penghayatan yang jernih di dalam beragama. Kita tidak mencintai Tuhan secara tulus, dan kita tidak cukup intens dalam memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.